Halo sobat semuanya, perkenalkan nama saya Rulina Malau dengan NIM 2230 Oke, di video kali ini saya akan menjawab soal metode simple dengan 3 variabel dan 3 kendala dalam bentuk soal cerita. Dan di sini saya akan memakai aplikasi QM for Windows. Oke, langsung saja kita bahas ke soal. Di soal kali ini saya akan menjelaskan kasus maksimum. Sebuah toko baju memproduksi 3 jenis produk, yaitu kaos dry X, kemeja Oxford, dan celana ultra straight. Harga jual untuk kaos dry X adalah 350, kemeja 250 dan celana 220. Untuk setiap produk dibutuhkan 3 bahan sebagai berikut. Kaos dry X dibutuhkan 4 meter kain katun, 6 meter kain polyester dan 8 buah label. Sedangkan untuk kemeja dibutuhkan 5 meter kain katun, 5 meter kain polyester dan 5 buah label. Untuk celana ultra straight dibutuhkan 4 meter kain katun, 8 meter kain polyester dan 4 buah label. Saat ini toko memiliki persediaan 240 meter kain katun, 180 meter kain polyester, 200 buah label. Berdasarkan data tersebut, tentukan jumlah kombinasi baju yang harus diproduksi agar keuntungannya maksimal tanpa melebihi kebutuhan bahan tersebut. Oke, langsung saja. Langkah pertama yaitu merubah bentuk umum ke bentuk standar. Sebelumnya di sini kita harus menentukan fungsi tujuannya, di mana fungsi tujuan itu adalah harga jual. Ini harga jual. Berarti fungsi tujuannya ada di kaos dry X, kemeja Oxford, dan celana ultra straight untuk fungsi tujuan. Sedangkan untuk fungsi kendala ada di yang dibutuhkan oleh kaos, kemeja, dan celana, yaitu ini dry X 4 meter kain, 6 meter polyester, dan 5 buah label. Ini adalah fungsi kendalanya. Oke, lanjut. Di sini sebelum itu saya lupa menambahkan ke dalam PPT saya. Di sini kita harus menambahkan nilai atau menambahkan variabel baru, yaitu X1, X2, X3 sama dengan lebih dari 0. Mengapa ditambahkan? Karena kita tidak mungkin kan mengutang terlebih dahulu, jadi kita harus menambahkan variabel barunya. Oke, setelah itu kemudian kita akan mengubah bentuk umum ini ke bentuk standar. Nah, di mana bentuk standar ini dengan cara mengubah caranya itu yaitu mengeliminasi bentuk umum ke bentuk standar, yaitu mengeliminasi ruas tanamnya ini tambah. Jadi ruas tanam ini kita ganti ke ruas kiri. Jadi seperti ini. Aturannya kan tambah, jadi ke kurang. Jadi bentuk standarnya menjadi fungsi tujuan JMX itu kurang 350 X1 kurang 250 X2 kurang 220 X3. Nah, begitu contohnya. Begitu juga dengan kendalanya. Kendalanya ini kita tambah variabelnya itu S1, S2, S3 dan menggantikan kurang dari ke sama dengan. Oke. Lanjut. Untuk langkah 3 yaitu membuat tabel simplex. Nah, di dalam bentuk tabel ini kita melihat ada variabel baris X1, X2 sampai nilai kanan dan indeksnya itu, dan di bawahnya ini ada Z, S1, S2, S3. Setelah itu lanjut yaitu melakukan iterasi. Di mana di sini sudah saya berikan 3 warna dan di bawahnya ada kesimpulannya, mengapa kesimpulan warna-warna tersebut. Untuk warna orange itu adalah kolom kunci, biru baris kunci, ungu nilai kunci. Nah, untuk mendapatkan kolom kunci,
untuk mendapatkan kolom kunci kita harus menentukan fungsi tujuan. Kolom kunci ini kan fungsi tujuan. Nah, untuk mendapatkan kolom kuncinya kita harus menentukan nilai fungsi tujuan paling besar. Fungsi tujuannya paling besar. Nah, kita lihat fungsi tujuannya nilai di Z-nya adalah paling besar 350. Jadi kita buat fungsi kolom kuncinya kita 350. Nah, untuk mengetahui baris kunci, selanjutnya untuk mendapatkan baris kunci kita dapat tentukan dengan cara indeks, dimana dengan mencari indeks adalah MK atau nilai kanan dibagi nilai kolom kunci. Nah, ini untuk mendapatkan nilai indeksnya nih, nilai indeks kita harus menentukan nilai kanan dibagi kolom kunci. Contohnya seperti ini. 240 dibagi 4 sama dengan 60. 180 dibagi 5 sama dengan 36. 200 dibagi 4 sama dengan 50. Nah, ini adalah nilai indeksnya, tetapi untuk mengetahui nilai indeksnya atau warna birunya kita harus melihat paling kecil dari nilai indeks tersebut ada di bagian 36. Kenapa tidak dibuat ini? Karena kita kan menggunakan nilai maksimum, jadi ini tidak butuh. Ya, pokoknya itulah. Jadi di dalam nilai indeks kita harus menentukan paling nilai kecil di indeksnya itu 36. Oke, lanjut. Untuk mendapatkan nilai ungu atau warna ungu atau nilai kunci, kita harus melihat perpotongan baris kunci dari kolom kunci, baris kunci dan kolom kunci. Ini maksudnya untuk mendapatkan nilai kunci warna ungu ini kita harus melihat perpotongan baris kunci ke baris kolom kunci. Nah, ini kan perpotongan, berarti ada di angka 5. Ini kayak dihimpit di dua nilai kolom kunci dan kolom baris kunci. Nah, tuh. Jadi kita melihat ada di angka 5. Nah, setelah kita menentukan nilai kunci, baris kunci dan menentukan kolom kunci, baris kunci dan nilai kunci, selanjutnya kita menentukan kemudian setelah tabel ini menentukan nilai baru atau X baru, di mana tabelnya akan berubah. Nah, sudah kita lihat kan tabel ini semua akan berubah nilainya atau angkanya. Nah, bagaimana cara awalnya? Yaitu nilai X1 kita cari terlebih dahulu, yaitu nilai baru, maksudnya kita harus mencari nilai baru. Nah, untuk mencari nilai baru itu kita menggunakan baris kunci, nilai baris dibagi kolom nilai kunci. Nah, untuk menentukan nilai baru ini kita harus mencari atau dengan rumus nilai baris dibagi nilai kunci. Nah, ini nilai baris dibagi nilai baris dibagi nilai kunci. Ini kan nilai baris, nilai kunci, berarti 5 bagi 5 sama dengan 1. Nah, dapat 1. Begitu juga selanjutnya untuk mengetahui nilai baru kita, X1 atau X1. 5 bagi 5 1, 5 bagi 5 1 juga. Nah, begitulah selanjutnya sampai ke 1/5 atau S3. Nah, untuk mendapatkan setelah itu kita harus mencari nilai. Setelah mendapatkan X1 atau nilai baru, kita harus mencari nilai S1, S2, S3 dan Z-nya. Nah, kita untuk mencari ini kita menggunakan rumus baris kunci. X1 ini menggunakan baris nilai baru baris kunci dikali nilai kolom kunci. Nah, ini nilai baru kunci dikali nilai baris kunci, maksudnya nilai baru baris kunci dikali kolom kunci 350. Jadi 220
dikurang 350 sama dengan 130.000. Begitulah seterusnya sampai X1, S1, S3. Nah, setelah itu kita mengetahui di sini setelah kita mendapat nilai-nilai dari Z X1 sampai X3, kita akan melihat kriteria kasus optimal itu seperti apa. Nah, untuk kriterianya yaitu satu, solusi dilihat dari nilai koefisien tujuan, nilai koefisiennya. Nah, itu 2, jika Gmax-nya optimal, jika Zmax optimal, seluruh nilai koefisien positif 0. Nah, kita kan menggunakan kasus Zmax. Nah, kita tengok ada nggak 0 atau positif. Nah, ini kan positif semua, berarti nilai kita ini sudah optimal atau sudah selesai. Tetapi kalau memang masih ada negatif, nah itu kasusnya belum selesai. Kita akan dilanjut untuk variabel atau iterasi selanjutnya. Tetapi karena kita sudah positif, jadi kita sudah selesai sampai di sini aja. Nah, setelah itu karena kita selesai, jadi di sini Zmax adalah 350 X1 tambah 250 X2 tambah 220 X3 sama dengan 350 kali 1 tambah 250 kali 1 tambah 220 kali 1 sama dengan 12.600 menggunakan aplikasi Windows, aplikasi QM for Windows. Oke, langsung saja saya akan menggunakan saya akan membuka aplikasi QM for Windows-nya. Setelah itu saya akan mengambil dari modul, ambil di linear programming. Nah, setelah itu tekan linear programming. Nah, tulis, kalau saya ambilnya di metode simplex, judul besarnya di metode simplex, terserah teman aja, metode simplex. Untuk number of contrast-nya itu ada 3, karena kan kita ada 3 variabel, 3 dan 3 kendala. Jadi untuk number contrast dan number variabelnya 3. Tapi kalau teman-teman ada 2 variabel atau 2 kendala, bisa buat 2 atau 3 kendala, 2 contrast dan variabelnya. Tergantung soal teman-teman semua. Oke, lanjut. Di sini objeknya, karena objek kasus saya maksimum, jadi saya ambil maksimum. Nah, oke, langsung saja ke klik oke, langsung. Nah, di sini setelah itu saya akan menulis nilai-nilainya di dalam. Bentar. Untuk nilai maksimnya yaitu 350.000. Untuk nilai variabelnya 250. Untuk nilai X3 nya 220. Oke. Untuk RHS-nya tidak usah diisi, itu bagian semua pun tidak, memang sudah begitu peraturannya. Dan untuk kontras satunya ada di bagian kendala. Nah, tulis aja semua 4, sesuaikan dengan X1, X2 dan X3 kalian, 6 dan 8. Jadi ke 8. Nah, untuk RSH-nya atau itu sama dengan ketersediaan barang 240, 5, 180. Oke. X3 4, 8, 4,
220. Salah lewat. Oke. 220. Setelah ini kita lihat adakah salah atau tidak. 20. Nah, setelah ini kita akan tekan di volve. Nah, setelah itu kita ambil di iteration. Kita klik iteration. Nah, berubah. Kita lihat benar atau tidaknya di bagian yang QM PPT kita tadi. Ini 12.600. Kita lihat 12.600. Nah, betul. Berarti sudah terlihat bahwa pada saat kita mengerjakan manual dengan menggunakan alat QM for Windows-nya sama-sama mendapatkan nilai angka 12.600. Berarti sudah selesai. Oke, terima kasih. Bye-bye.